Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ecin Kizra Orlanda dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi di Universitas Adiwangsa Jambi dengan NIM 22300302003 dengan dosen pengampu Ibu Liona Efrina SE MAK CPA FS MOS. Pada video ini, saya akan membahas kasus nyata penipuan uang ilegal yang baru saja terjadi di tahun ini, yang terjadi di daerah Bekasi, Indonesia. Kronologi kasusnya, modus penipuan ini dijalankan oleh seorang wanita berinisial MG alias Vega. Selama 5 tahun, arisan yang dikelolanya berjalan dengan lancar, membangun kepercayaan di kalangan peserta. Namun, sejak Januari 2025, Vega mulai sulit dihubungi dan tidak lagi membayar peserta yang seharusnya menerima giliran. Alasannya yang diberikan adalah libur lebaran, meskipun hingga kini uang tak kunjung dikirim. Beberapa korban yang mencoba mencari keberadaan Vega mendapati rumahnya di perumahan Telaga Pasir Raya, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sudah kosong dan tidak berpenghuni. Jumlah korban diperkirakan mencapai lebih dari 300 orang dengan kerugian total melebihi 5 miliar. Beberapa korban mengalami kerugian hingga 1 miliar. Para korban tersebar di berbagai daerah, tidak hanya di Bekasi, bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Selain uang modal, mereka juga sempat diminta membayar biaya administrasi di awal sebesar 300.000 hingga 500.000. Kasus penipuan berkedok bisnis online dan investasi bodong seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yang termasuk di Bekasi, merupakan bentuk penipuan finansial yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan kelemahan literasi keuangan masyarakat. Pelaku umumnya menyamar sebagai pelaku usaha atau investor profesional yang menawarkan program arisan digital, online shop, atau investasi yang berbasis aplikasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Untuk meyakinkan korban, mereka membuat sistem informasi yang tampak profesional seperti aplikasi mobile, situs web, dan dashboard akun yang memanipulasi data saldo, grafik, keuntungan, serta riwayat transaksi secara visual. Tak jarang, pelaku juga menyusun laporan keuangan fiktif dan menyebarkan testimoni palsu untuk meningkatkan kredibilitasnya. Manipulasi informasi dilakukan secara sistematis melalui media digital. Aplikasi atau website yang digunakan oleh pelaku seringkali menunjukkan saldo yang terus meningkat seolah-olah dana korban berkembang. Padahal tidak ada aktivitas investasi nyata di baliknya. Laporan keuangan yang ditampilkan tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan tidak diaudit oleh lembaga resmi, namun tetap digunakan untuk membangun kepercayaan. Dalam banyak kasus, pelaku juga memanfaatkan faktor sosial seperti kepercayaan dalam komunitas, tekanan teman sebaya, atau jaringan alumni untuk merekrut korban baru. Skema ini umumnya merupakan bentuk skema Ponzi, di mana dana dari anggota baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada anggota lama, hingga akhirnya sistem ini runtuh dan pelaku menghilang. Secara keseluruhan, penipuan ini menggabungkan teknik manipulasi berbasis sistem informasi dan akuntansi fiktif untuk mengelabui korban. Oleh karena itu, untuk kalian semua yang udah nonton video ini, kalian perlu upaya pencegahan yang seperti melibatkan integrasi antara literasi keuangan, pengawasan sistem informasi digital, serta forensik atas pelaporan keuangan. Dan kalian juga bisa melibatkan lembaga seperti OJK, BSMN, dan akuntan publik menjadi penting dalam mengidentifikasi dan menindak praktik semacam ini sebelum menimbulkan kerugian massal.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian juga tetap waspada terhadap janji-janji manis yang menjanjikan keuntungan besar dan cepat tanpa risiko. Investasi yang benar-benar menguntungkan selalu memiliki risiko dan hasil yang wajar yang membutuhkan waktu. Jangan juga kalian tergiur dengan iming-iming cepat kaya dan selalu cek legalitas perusahaan sebelum berinvestasi. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.